Data menjadi wawasan. Salah satu alasan utama mengapa data begitu penting adalah nilai tambah yang dihasilkan dari transformasi data menjadi wawasan. Namun, apa sebenarnya arti data ini dan mengapa penting? Itulah topik video ini. Piramida DIPK. Untuk lebih memahami nilai data, kita dapat menggunakan kerangka kerja, data, informasi, pengetahuan, kebijakan. Setiap langkah dalam piramida ini mewakili langkah baru yang dapat kita ambil. Semakin tinggi langkah kita, semakin besar nilai yang bisa kita dapatkan dari data, mulai dari data mentah hingga kebijakan yang sempurna. Dalam video berikut, kita akan menguraikan setiap langkahnya. Piramida DIPK, data. Data mentah terdiri dari observasi atau pengukuran yang belum memiliki makna. Data ini masih terpisah-pisah dan belum terorganisir. Contoh, dari survei kepuasan peserta, terkumpul jawaban kuesioner berupa angka 1-5 terkait durasi pembelajaran, relevansi materi, dan kualitas widyaiswara. Misalnya seorang peserta memberi nilai 4 untuk durasi, 3 untuk materi, dan 5 untuk widyaiswara. Pada tahap ini, data masih berupa angka-angka tanpa makna yang jelas. Piramida DIPK. Informasi. Informasi adalah data mentah yang sudah diberi konteks, biasanya dengan cara diorganisir atau diagregasi. Contoh, hasil kuesioner diolah lalu diperoleh rata-rata nilai kepuasan. Durasi pembelajaran 3,8, materi 3,5, dan kualitas widyaiswara 4,2. Dengan cara ini, kita sudah bisa melihat gambaran umum, bukan hanya angka terpisah. Piramida DIPK, pengetahuan. Pengetahuan terbentuk ketika informasi dihubungkan untuk menemukan pola, makna, atau hubungan sebab akibat. Contoh, dari hasil informasi, terlihat pola bahwa kepuasan terhadap widyaiswara selalu lebih tinggi dibanding kepuasan terhadap materi atau durasi. Ini bisa diartikan bahwa meski kualitas pengajar dinilai baik, materi pelatihan perlu diperbaharui agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta. Piramida DIPK, kebijakan. Kebijakan adalah penerapan pengetahuan untuk mengambil keputusan dan tindakan nyata. Contoh, berdasarkan pengetahuan tersebut, LAN menetapkan kebijakan peningkatan kurikulum dengan menyesuaikan materi pelatihan sesuai perkembangan terkini, serta menyeimbangkan durasi pembelajaran agar tidak terlalu padat tetapi tetap efektif. Dengan begitu, kepuasan peserta diharapkan meningkat secara menyeluruh. Jalan menuju kebijakan. Beralih dari data ke kebijakan melibatkan penambahan nilai di setiap langkah. Dari data menjadi informasi, kita menambahkan konteks. Dari informasi menjadi pengetahuan, kita menambahkan makna. Dari pengetahuan menjadi kebijakan, kita menambahkan tindakan. Contoh, dari sekedar angka kepuasan menjadi rata-rata nilai, menjadi pola kebutuhan peningkatan, hingga kebijakan pengembangan kurikulum. Wawasan adalah kuncinya. Wawasan adalah potongan berharga dari kebijakan yang realistis dicapai meskipun kebijakan sempurna sulit terwujud. Contoh, LAN bisa memperoleh wawasan bahwa kualitas widyaiswara adalah faktor paling menentukan kepuasan peserta, sedangkan materi yang kurang relevan menjadi titik lemah. Wawasan ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan prioritas, misalnya melakukan penyegaran modul pelatihan lebih sering atau melibatkan praktisi ahli sebagai narasumber tambahan. Dengan mengumpulkan wawasan dari survei-survei berikutnya, LAN semakin dekat pada kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan mutu pelatihan.